Halo teman-teman semua. Jadi di sini saya akan membahas materi tentang peran Indonesia dalam dunia internasional. Kalian tahu tidak sih apa saja peran Indonesia dalam dunia internasional? Yuk kita bahas bersama-sama. Yang pertama ada Konferensi Asia Afrika atau KAA. Penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika diawali dari ide Soekarno yang disampaikan oleh Ali Sastroamidjojo pada Konferensi Kolombo. Latar belakang diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika disebabkan oleh banyak negara Asia Afrika yang belum mendapatkan kemerdekaannya. Selain itu, kondisi dunia masih belum stabil karena ada perang dingin antara blok Barat Amerika Serikat dan blok Timur Uni Soviet setelah Perang Dunia II. Kemudian dalam konferensi itu menghasilkan beberapa keputusan, yaitu antara lain yang pertama, mengadakan KAA di Bandung pada bulan April 1955. Yang kedua, menetapkan kelima negara peserta konferensi Bogor sebagai negara-negara sponsor. Yang ketiga, menetapkan 25 negara Asia Afrika yang akan diundang. Pada tanggal 3 Januari 1955 di Bandung, dibentuklah sebuah panitia yang diketuai oleh Sanusi Harjadinata, Gubernur Jawa Barat. Konferensi Asia Afrika di Bandung berlangsung pada tanggal 18 sampai 24 April 1955 dan dihadiri oleh 29 negara termasuk 5 negara sponsor KAA di dalamnya. Agenda dalam konferensi ini antara lain membicarakan kerjasama ekonomi, budaya, hak asasi manusia, dan hak menentukan nasib sendiri, masalah bangsa-bangsa yang belum merdeka, perdamaian dunia, dan kerjasama internasional, dan deklarasi tentang memajukan perdamaian dunia. Kemudian peran Indonesia dalam dunia internasional yang kedua adalah Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda dicetuskan oleh Perdana Menteri Juanda Kertawijaya pada tanggal 13 Desember 1957. Deklarasi ini dilatar belakangi oleh tuntunan pimpinan Departemen Pertahanan Keamanan Republik Indonesia tahun 1956 yang merasa hukum laut Indonesia saat itu tidak menguntungkan kepentingan wilayah Indonesia. Kemudian peran Indonesia dalam dunia internasional yang ketiga adalah Gerakan Non-Blok atau GNB. Setelah Perang Dunia Kedua muncul dua kubu dari dua negara adidaya Amerika Serikat dengan haluan liberalis kapitalis dan Uni Soviet dengan aliran sosialis komunis. Banyak negara yang tidak ingin bergabung dalam dua ideologi ini akhirnya membuat gerakan non-blok atau GNB. Berikut adalah peran-peran Indonesia dalam gerakan non-blok. Kemudian peran Indonesia dalam dunia internasional yang keempat adalah ASEAN. ASEAN merupakan singkatan dari Association of Southeast Asian Nations atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Latar belakang berdirinya organisasi ini didasarkan pada letak geografis kepentingan nasional bersamaan nasib dan kebudayaan. ASEAN didirikan pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Pendirian ASEAN dipelopori oleh 5 negara yaitu Singapura, Thailand, Malaysia, Indonesia, dan Filipina. Kemudian di sini terdapat tujuan ASEAN. Kemudian ini terdapat prinsip-prinsip ASEAN. Kemudian peran Indonesia dalam dunia internasional yang kelima adalah Organisasi Kerjasama Islam atau OKI. Organisasi ini berdiri pada tanggal 25 September 1969 di Rabat, Maroko. Setelah para pemimpin sejumlah negara Islam mengadakan konferensi tingkat tinggi atau KTT Islam. Organisasi konferensi Islam ini kemudian berubah nama menjadi Organisasi Kerjasama Islam pada 28 Juni 2011. Pembentukan OKI antara lain ditujukan untuk meningkatkan solidaritas Islam di antara negara anggota, mengkoordinasikan kerjasama
antar negara anggota, mendukung perdamaian dan keamanan internasional, serta melindungi tempat-tempat suci Islam dan membantu perjuangan pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Lalu di sini terdapat tujuan Organisasi Kerjasama Islam dan peran Indonesia dalam Organisasi Kerjasama Islam. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.